Untuk semua sahabat PKK Bisa, ingat jangan nunggu loker atau lowongan kerja, tapi usaha untuk mengirim lamaran ke perusahaan-perusahaan yang Anda inginkan gitu. Jangan menunggu loker, ingat. Karena contoh Musasi ini, tanpa iklan, tanpa loker, itu lamaran yang masuk udah banyak sekali. Oh, oke. Berkarung-karung segudang kayak lagu. Jadi surat lamaran yang masuk itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan gitu. Maka sekali lagi jangan nunggu loker gitu ya. Maka usahakan untuk mengirim lamaran, tapi caranya tanya kepada pekerja yang sudah bekerja di situ. Bagaimana dulu dia melamar? Sahabat PKK Bisa, kembali lagi bersama aku, Derwiana Dini Prastiani di acara Ngubar, Ngulik Bareng. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget di acara podcast kita, karena salah satu tamu dari kita yang kita undang mempunyai banyak sekali pengalaman di berbagai perusahaan-perusahaan bonafit dengan posisi-posisi yang sangat luar biasa. Mungkin kita bisa langsung aja sambut narasumber kita, Pak Gatot. Halo, selamat sore Pak Gatot. Selamat sore, ya. Oke. Apa kabar nih Pak Gatot? Baik, luar biasa. Oke, semangat banget ya Pak Gatot. Ya, selalu gitu. Oke. Sebelumnya makasih banget Pak Gatot karena sama-sama sudah hadir di acara podcast kita pada sore hari ini, Pak. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, Pak Gatot dari mana nih? Apanya? Dari mana? Datangnya. Oh, oke. Hari ini saya berangkat dari kota Bekasi, dari rumah. Ya. Wah, jauh ya. Dari Planet Bekasi ke Karawang yang sangat panas banget ya, panas, Pak. Betul. Betul. Oke, mungkin nantinya di acara podcast kali ini, Pak, aku bakal izin minta ke Bapak karena ada beberapa hal yang akan kita ulik nih dari tim BKK. Salah satunya dari aku sendiri, mengulik tentang kehidupan Bapak dari mulai proses karir Bapak sampai akhirnya Bapak berada di titik yang sekarang. Diizinin nggak, Pak? Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Pak Gatot ya. Gitu. Oke nih, Pak, kalau dari awal nih, atau kesibukan Bapak yang sekarang tuh lagi sibuk ngapain aja? Oke. Sekarang sibuk untuk jalanin profesi sebagai konsultan. Konsultan bidang HRD. Kedua adalah berbagi ilmu melalui media sosial, baik itu YouTube, kemudian Facebook, WA, kemudian juga berbagi ilmu dengan mendatangi berbagai undangan untuk mengajar di BLK, lembaga-lembaga pendidikan, kampus, dan lain-lain sebagainya. Jadi karena memang saya juga punya passion, suka berbagi ilmu gitu. Jadi ini kegiatan yang paling nyaman bagi saya selama ini gitu, berbagi ilmu. Karena memang passion Bapak kan gitu, jadi senang aja gitu. Terus pastinya nyaman ya karena bekerja sesuai dengan passion adalah hal yang paling indah gitu. Oke, nah sebelum saya undang Bapak ke sini kan tentunya saya udah membaca nih semua CV Bapak, terus ada juga pengalaman Bapak di perusahaan bonafit nih. Salah satunya pernah menjadi seorang HR di perusahaan Musasi. Nah, awal mulanya gimana sih Pak sampai akhirnya Pak Gatot tuh bisa ada atau bisa berada di posisi tersebut gitu? Oke. Ini perjalanan karir di profesi HR ya. Atau sekarang kalau di Astra kita sebut human capital. Gitu ya. Istilah ini berkembang terus sampai mungkin ke depan akan bisa berubah, tapi sebetulnya intinya sama. Yang diurusi adalah tentang manusia. Gitu ya. Perjalanan sampai ke terakhir adalah perusahaan PT Musasi Otopat Indonesia. Itu adalah bermula ketika saya masuk Astra. Dulu pertama masuk Astra adalah di Astra Honda Motor. Dulu saya nggak pernah menyangka untuk bisa berprofesi sebagai HR atau HRD ya. Karena mungkin saya merasa punya keinginan sendiri, yaitu di bidang keuangan. Kenapa bidang keuangan? Karena saya merasa bahwa kita berprofesi di bidang keuangan itu
nggak terbantahkan gitu, hasilnya itu nggak debatable, udah pasti gitu, 2 kali 2 4 gitu, jadi kurang kali bagi itu pasti hasilnya tepat. Tapi ketika masuk di Astra, kemudian di dalam tesnya itu di level S1 ya, itu ada tes tentang talent gitu, dan passion. Dan ketika saya direkrut oleh Astra Internasional, saya juga kaget ketika ditaruh atau ditempatkan di Astra Honda. Saya pikir masuknya Astra Internasional gitu. Tapi ternyata Astra Internasional memang punya sistem rekrutmen, di mana dia merekrut, kemudian hasil rekrutnya itu dia akan sebar ke company-company di bawahnya gitu. Dan ternyata salah satunya adalah Astra Honda gitu. Dan kemudian yang lebih kaget lagi, kok saya ditempatkan di HR gitu atau HRD gitu. Kok bisa sih gitu. Padahal saya pengennya keuangan gitu kan. Terus setelah itu saya merasa, saya pikir-pikir atau flashback ke belakang, di mana background saya adalah dari ekonomi manajemen, salah satunya adalah mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia. Dan ketika saya coba flashback itu, ketika dulu di kampus, materi tentang sumber daya manusia itu, saya tanpa belajar kayak bisa sendiri. Tanpa belajar, jadi nilainya juga bagus di situ, tanpa belajar. Terakhirnya, mungkin Astra sudah melihat talent dan passion saya di situ, akhirnya ditempatkan di situ. Dan akhirnya berjalan terus sampai di perusahaan terakhir di Astra adalah PT Musasi ini, tetap di bagian HR gitu. Dan saya merasa nyaman gitu, seperti nggak kerja. Gitu kira-kira sekilas. Oke, berarti prosesnya itu ya Pak. Terus prosesnya nih Pak, dari sampai akhirnya Bapak menjadi seorang HR itu berapa lama nih Pak? Kalau menjadi HR itu sebetulnya untuk ini ya, untuk profesi itu sejak awal atau sejak masuk Astra. Tapi untuk naik level jabatan itu waktu itu cepat sekali. Mungkin karena bakat atau jiwa saya ada di situ, jadi hampir tiap tahun tuh naik golongannya. Padahal biasanya nggak seperti itu. Sampai 6 tahun tuh sudah mau masuk ke jenjang level manager itu, mulai dari supervisor. Nah itu cepat sekali gitu. Ya itu akhirnya sampai di level manager itu dicapai kira dalam waktu 6 tahun. Itu sampai yang terakhir PT Musasi itu. Oke, berarti kan prosesnya lumayan lah ya Pak dibilangnya. Terus ada nggak sih kayak misalkan kan Bapak di PT Musasi nih, terus sekarang juga udah menjadi konsultan juga ya lebih fokusnya. Terus sebelumnya nih Pak, sampai akhirnya Bapak menjadi seorang konsultan sendiri, ada nggak sih pengalaman di perusahaan lain selain PT Musasi dan PT Astra? Wow, ini panjang sekali. Ya, jadi saya termasuk orang yang boleh disebut cross company ya. Cross company itu, atau dalam istilah negatifnya mungkin disebut kutu loncat. Tapi saya bukan kutu loncat yang seperti apa. Mungkin saya termasuk orang yang belajarnya itu cepat gitu ya. Jadi kalau saya sudah masuk, terus saya sudah menguasai semua, terus kemudian tempatnya atau posisinya di situ-situ aja, saya bosen gitu. Ketika saya bosen gitu, terus selalu aja ada yang nawarin gitu, mau nggak kerja di sini, mau nggak kerja di situ gitu. Akhirnya ya boleh-boleh aja kalau cocok gitu. Cocok itu ya segala macamnya ya. Akhirnya sejak di Astra Honda itu banyak yang nawarin. Jadi pindah-pindahnya mungkin sesuai ada di CV saya itu, mungkin ya hampir 12 kali. Tapi kalau kita sebagai orang Astra, biasanya suka dicari gitu. Kok lama nggak nongol gitu. Akhirnya, ada di mana? Saya sedang kerja di sini, nggak bisa balik. Balik. Akhirnya, ya boleh aja baliknya di mana, asal cocok gitu. Akhirnya balik ke grup Astra yang lain. Jadi untuk di grup Astranya dimulai dari Astra Honda, kemudian di grup Astra Autopart, tepatnya di Aisin Indonesia di Cikarang. Kemudian yang terakhir di grup Astra adalah setelah dari Aisin pindah-pindah lagi di perusahaan multinasional gitu.
Eropa, Amerika, Jepang, bahkan ada yang Taiwan. Terus akhirnya setelah sekian lama saya dihubungi lagi, ada di mana? Ada di Jawa Timur. Loh, ngapain? Ya kerja lah gitu di perusahaan Jepang di Jawa Timur. Habis itu nggak bisa balik ke sini gitu. Akhirnya ya boleh-boleh aja. Akhirnya diundang Musashi untuk ngobrol-ngobrol. Katanya lagi butuh untuk HR manager di situ. Ketemu sama Jepangnya, oke, join di situ sampai terakhirnya seperti itu. Wah, keren banget ya pengalaman. Jadi selalu ingin berproses terus ya Pak, nggak mau stuck di situ aja gitu. Pelajaran pentingnya sebetulnya adalah jangan takut untuk pindah kerja. Karena biasanya orang takut pindah kerja itu karena yang faktor utamanya adalah mungkin orang itu sulit beradaptasi. Faktor utamanya itu. Kalau saya nggak pernah merasa sulit beradaptasi, di mana-mana saya anggap sama aja gitu ya. Kemampuan adaptasi itu yang penting menurut saya, yang dimiliki oleh semua profesional muda untuk bisa berkarir menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan takut beradaptasi. Oke, betul banget. Ya. Oke, keren ya kata-katanya nih dari Pak Gatot. Oke nih Pak, kalau untuk kayak sekarang kan Bapak juga menjadi konsultan, terus itu juga HR gitu kan ya Pak. Ada nggak sih hal terberatnya gitu dalam pekerjaan Bapak? Oke. Jadi kalau saya pikir-pikir ya, secara teknis tuh nggak ada yang berat, sama sekali nggak ada yang berat. Ya mungkin karena saya belajar secara ilmunya, prakteknya, kemudian berorganisasi. Organisasi artinya kita masuk komunitas-komunitas profesi di bidang pekerjaan kita, yaitu HRD. Kemudian bersosialisasi dengan berbagai macam orang, perusahaan. Gitu. Akhirnya bagi saya menuntut ilmu, bekerja, segala macam itu nggak ada yang berat. Yang berat cuma satu. Apa tuh Pak? Menghadapi persaingan secara internal di perusahaan. Persaingan tuh biasanya suka persaingan bersaing di kayak istilahnya memperebutkan jabatan. Nah, apa yang terjadi di situ sebetulnya adalah hal-hal yang sifatnya sepele sampai yang istilahnya bukan teknis tapi sangat subjektif atau non teknis, yaitu menghadapi orang yang suka memfitnah. Itu yang paling berat yang dihadapi, karena menghadapi semacam itu sulit dideteksi karena bentuknya fitnah itu nggak terlihat gitu. Betul. Tapi kita bisa ngerasain dampak dari itu gitu. Dan ada orang-orang yang memberitahu bahwa orang itu telah melakukan ini. Dan memang nyata saya ngerasain itu. Itu yang terberat karena kita lawan yang tidak nampak. Ya, betul. Jadi teman-teman semuanya persiapkan diri mental dan spiritualnya menghadapi hal non teknis seperti itu, terutama adalah fitnah itu. Iya, betul banget. Apalagi di dunia kerja ya Pak, pastinya banyak banget kayak entah itu lingkungannya gitu. Pasti ada beberapa perusahaan yang memang lingkungannya itu juga dibilang toksik gitu kan. Betul. Terus jadi untuk saat ini mungkin buat teman-teman nih Pak yang atau adik-adik atau sahabat BKK Bisa yang mungkin udah bekerja, mungkin ketika memang udah punya nih lingkungan yang nyaman gitu, ya nggak apa-apa dipertahankan dulu karena memang nggak semua lingkungan juga berdampak baik seperti itu. Oke, next ya Pak Gatot ya. Nah, kalau sebagai HR sendiri nih, Pak Gatot ketika menilai nih, misalkan kandidat ada yang datang mau interview, apa sih yang Pak Gatot lihat dari kandidat itu? Oke. Jadi dimulai dari proses melamar ya. Melamar itu berarti dia kirim surat lamaran, entah bentuknya hard copy atau soft copy. Dari cara berbahasanya itu sudah bisa dilihat bahwa orang ini sesuai atau tidak. Kedua adalah dalam menyusun surat lamaran itu seperti apa, itu juga sudah bisa dilihat orangnya itu kira-kira seperti apa. Akhirnya dari lamaran kita sudah bisa menseleksi ini kira-kira orang yang cocok, orang nggak cocok, artinya orang memenuhi kualifikasi dan yang tidak. Yang kedua,
ketika mulai diproses tes gitu, panggil tes gitu. Kemudian pertama ketika dia memasuki gerbang perusahaan, itu kita sudah bisa ngelihat itu adalah budaya atau attitude-nya gitu ya. Ini mereka menampilkan attitude yang seperti apa? Apakah attitude ini sesuai dengan culture kita atau tidak gitu? Kita sudah bisa melihat dari situ. Dan kemudian ketika dia memasuki ruang tes, ketika tes pertama itu kan tes tulis ya, mereka seperti apa gitu? Entah itu tes dilakukan di perusahaan, entah kita di BKK sekolah, entah kita di tempat aula sewa yang di luar gitu ya. Perilaku mereka itu bisa kita lihat bahwa perilaku mereka itu sesuai dengan budaya kerja atau tidak. Maka dari situ kita sudah bisa menandai kursi yang sekian tuh nanti hasilnya nggak usah dikoreksi gitu. Kemudian setelah itu ketika dia mulai mengerjakan tes, kelihatan gesturnya itu orang yang gesturnya tidak sesuai kualifikasi perusahaan. Jadi saya bisa merasakan itu karena mungkin satu punya ilmunya, dua pengalaman, yang ketiga sering bersosialisasi dengan orang itu. Jadi ketika dia sudah duduk mengerjakan tes itu, dia kan suka celangak-celinguk, lihat kanan kiri atau apa itu sudah bagi saya sudah langsung fail gitu. Jadi udah saya tandain. Terus kemudian ketika mengumpulkan hasil tes itu, orang-orang yang saya tandain tadi itu sudah pisahkan. Mereka mengumpulkan, saya taruh sebelah kiri, yang oke sebelah kanan. Yang kiri ini langsung scrap, ya. Nggak usah diperiksa lagi. Yang kanan ini baru diperiksa. Nah, kemudian itu baru tes awalnya. Setelah itu proses berikutnya kan wawancara. Kalau dia lolos tahap tulis psikotes. Wawancara sebetulnya kan tujuannya untuk memastikan bahwa si calon ini memang hasil tes tulisnya sesuai dengan faktanya gitu. Sehingga konfirmasi itu kita cek dengan berbagai macam pertanyaan. Akhirnya hasil tes tulis yang bagus belum tentu mencerminkan orang itu punya kualifikasi, karena tes tulis itu adalah menjawab multiple choice ya. Jadi dia bisa asal jawab dan kebetulan mungkin beruntung betul gitu ya. Maka kita konfirmasi dengan wawancara. Nah, wawancara itu kita udah bisa melihat apakah orang ini sesuai atau tidak. Itu dimulai dari yang pertama adalah penampilannya, cara berkomunikasinya, gesturnya, gitu. Cara dia merespon lingkungannya. Akhirnya kita bisa menilai ini cocok atau tidak cocok. Terlepas dari jawaban-jawaban dia ketika interview gitu. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah ketika proses melamar dan tes tulis, kemudian ketika interview. Yang ketiga, mungkin kita sudah nggak melihat lagi karena dia kalau cocok maka kita kirim untuk medical check up ya. Medical check up sudah terserah dokter, tapi kita punya kualifikasi yang kita syaratkan untuk dokter mengecek syarat kesehatannya. Nah, secara umum itu, tapi kalau ada kita rekrut yang bersifat pekerjaan teknis, misalnya teknis itu adalah bagian accounting atau bagian engineering, itu harus dites secara teknikalnya. Nah, itu tentu kita melibatkan para pejabat-pejabat di fungsi-fungsi itu untuk bareng kita ngetes secara teknikalnya. Jadi kualifikasi itu secara umum bisa dilihat dari itu semua. Tapi dari itu semua, faktor utama yang dilihat dari orang itu adalah yang pertama adalah pola pikirnya. Jadi orang itu harus punya pola pikir yang bagus, cerdas dan positif gitu. Yang kedua adalah pola sikapnya. Pola sikapnya itu artinya dia punya sikap-sikap yang baik sesuai dengan kriteria behavior kompetensi yang kita punya gitu. Dan yang terakhir adalah pola hubungan. Nah, pola hubungan itu bisa kita lihat ketika wawancara itu.
pengalaman dia dari sekolah, kuliah, atau kerja sebelumnya itu seperti apa pola hubungan individu dia dengan orang-orang di sekitar dia. Orang sekitar dia itu berarti mungkin atasannya, sesama temannya, atau dengan kalau udah punya bawahan-bawahannya. Nah, jadi 3 hal penting untuk melihat kualifikasi dari seorang kandidat itu adalah 3 hal penting. Jadi seluruh rangkaian tes itu sebenarnya untuk melihat 3 hal ini gitu. Ingat-ingat itu. Oke guys, nih berarti penting banget ya Pak. Jadi ketika kita memang udah apply nih, apalagi kan sekarang banyak yang buka juga dari BKK gitu ya. Nah itu mungkin ada nggak sih Pak, misalkan PT Musasi gitu, terus ternyata ada nih BKK mana yang buka. Nah ada nggak sih HR-nya yang langsung ikut turun gitu ketika melakukan psikotes tersebut? Ya. Saya sejak berprofesi sebagai HR, mulai dari jabatan section head sampai senior manager, saya terjun langsung. Wah, keren ya. Ya, karena saya harus memastikan gitu bahwa orang yang masuk ke perusahaan adalah benar-benar orang yang qualified gitu. Jadi nggak ada lagi nanti komplain dari departemen-departemen lain ke HRD, kok HRD kayak gini gitu. Dan akhirnya saya nggak bisa menyalahkan anak buah saya atau staf-staf saya karena mungkin saya tidak kontrol atas itu gitu. Maka staf-staf saya tetap kerja sesuai dengan tugasnya, tapi saya tetap memastikan di akhir periode, yaitu paling akhir biasanya interview. Kalau saya nggak mengikuti di proses awal, saya harus mengikuti di proses akhir, yaitu interview. Karena disitulah sangat penting saya bisa menjawab nanti kalau ada problem di lapangan gitu ya. Terus kemudian saya tahu benar nih orang ini seperti apa ketika saya mendistribusikan ke para departemen pemohon itu yang minta itu orangnya mesti gini. Saya pastikan semua kualifikasi yang kamu minta sudah ada di dia gitu. Nah, masalahnya adalah biasanya orang itu kan motivasi bisa naik turun ya. Ketika kita sudah tes semuanya, bisa jadi di sana menghadapi kendala atau apa segala macam gitu. Akhirnya di sana ada komplain gitu. Tapi nanti kita cek bahwa komplainnya itu apa, apakah masih kita bisa perbaiki atau tidak gitu. Tapi yang pasti secara umum secara technical kompetensi dan behavior kompetensinya adalah sudah oke gitu. Oke. Nah. Keren ya guys, berarti bener nih yang diomongin Pak Gatot, semoga bisa dicatat ya Pak sama sahabat BKK semua, karena ketika kalian ingin lolos ya, mulai dari psikotes, interview sampai ke medical check up, itu akan dilihat ya mulai dari attitude-nya juga, terus gimana cara kalian menghargai sesama teman, gimana pas kalian saat tes nih ada yang celengak-celengok atau memang kalian fokus, itu pastinya langsung terlihat gitu ya Pak. Oke, kita next nih Pak. Ngomongin nih dengan jabatan Bapak yang sekarang ya, kalau boleh tahu, karena masih banyak nih mungkin yang bingung apa sih perbedaannya GA manager sama seorang HR gitu. Oke, yaitu HR dan GA ya, GA atau GA. Itu biasanya untuk di perusahaan-perusahaan yang skala kecil itu dirangkap. Maka kadang-kadang selalu HRD NGA manager atau HRD NGA staff. Tapi perusahaan-perusahaan yang sudah besar dia akan dipisah. Jadi HR adalah khusus mengurusi atau fungsinya adalah memanage orang gitu. Nah, kalau GA atau General Affair itu adalah bagian umum, istilahnya General Affair. Affair itu urusan general atau umum, urusan umum. Urusan umum itu biasanya menyangkut apapun fungsi yang ada di perusahaan itu yang tidak diurusi oleh fungsi-fungsi yang lain. Itu semua akan diurusi oleh bagian HR, GA, General Affair gitu. Jadi teman-teman yang bekerja di perusahaan kecil-kecil itu biasanya karyawannya kurang dari 500. Itu fungsi ini biasanya digabung. Gitu. Karena masih memungkinkan untuk fungsi ini digabung, ditangani oleh satu manajer atau beberapa staf aja gitu. Maka kembali ke pertanyaannya, HR adalah human resource, biasanya tambah D, development, itu adalah khusus mengurusi masalah orang atau karyawan dengan berbagai macam problematikanya, fungsinya. GA adalah
bagian umum adalah mengurusi semua hal yang tidak diurusi oleh semua fungsi yang ada di perusahaan itu. Gitu ya, paham ya. Oke, betul. Nah, ini Pak lanjut ngomongin dari tadi kan ngomongin kerjaan gitu kan. Nah, kalau aku mau ngulik tentang background pendidikan Bapak boleh nggak nih? Oh, boleh. Oke, mungkin Bapak bisa ceritakan nih Bapak lulusan dari mana, terus entah itu pas SMK atau pas kuliah ya, mengambil jurusannya apa, terus kasih alasan kenapa sih akhirnya Bapak tuh mengambil jurusan tersebut gitu. Ya, oke. Ini ada lagunya. Oke. Aku anak desa. Desa. Jadi saya lahir di desa ya. Jadi SD itu di desa, SMP mulai ke kota gitu. Tepatnya di Kabupaten Blitar gitu ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Jadi lahirnya di Desa Bendosari, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. SD di SD negeri gitu. Masuk SMP baru ke kota. Kota dari tempat tinggal saya ke kota kira-kira 5 km naik sepeda gitu. Masuk SMP negeri. SMP negeri masuk SMA negeri. Dulu di SMA negeri Blitar cuma satu-satunya. Jadi kita berkompetisi dengan semua lulusan SMP sekabupaten dan kota madya. Masuklah SMA negeri 1 Blitar di jurusan IPA. Keinginannya sebetulnya dulu pengen masuk kedokteran. Wah, keren. Ya, jadi mungkin jiwa saya itu suka menolong orang gitu ya, suka bersimpati, berempati. Jadi saya kepingin jadi dokter, bisa menolong sebanyak-banyak orang untuk menjadikan orang itu sehat gitu. Intinya itu. Dan tentang nilai mungkin saya merasa bisa karena matematika atau ilmu IPA yang lain nilai 10 itu hal yang biasa dari skala 10 ya. Ya, tapi sedikit agak-agak apa namanya? Agak-agak apa nih Pak? Apa istilahnya ya? Sedikit terpengaruh hatinya itu ketika pengen ke kedokteran tapi nggak bisa karena biaya kuliah di kedokteran itu hampir 5 kali lipat dibanding fakultas sosial. Gitu ya. Sementara saya punya adik-adik gitu ya, yang nanti masih harus kuliah gitu ya. Saya 10 bersaudara. Banyak ya. Banyak banget, satu lagi ya, jadi pemain bola. Dan saya anak nomor 7, Magic 7 gitu. Jadi nanti adik-adik saya gimana? Mereka juga harus kuliah. Akhirnya saya merasa ya udah cari fakultas sosial, tapi yang masih paling eksak gitu, yaitu jatuh pilihan ke fakultas ekonomi. Dan ekonomi saya fokus sebetulnya ngambil pengennya adalah di jurusan keuangan, manajemen khususnya ke keuangan. Akhirnya ya sudah melihat kondisi itu, akhirnya saya menjatuhkan pilihan mendaftar di Universitas Brawijaya Malang atau UB ya, UB sekarang UB, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Masuklah di situ. Ya, menurut saya semua kita syukuri. Saya nggak pernah menyesal bahwa akhirnya saya tidak kuliah kedokteran gitu. Saya mikir semua itu adalah jalan Tuhan dan Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Itu yang harus kita kita yakini gitu bahwa perjalanan itu nggak pernah ada yang salah gitu, dan nggak perlu disesali, dan selalu Tuhan itu memberikan jalan terbaik, dan saya merasakan itu gitu. Akhirnya 4 tahun kuliah saya lulus gitu, dan begitu lulus belum dapat ijazah langsung diterima kerja ke Jakarta. Gitu. Nah itu pendidikannya, dan pendidikan secara formal ya. Tapi pendidikan secara informal saya itu dari kecil, dari SD itu saya sudah suka belajar banyak ilmu gitu. Jadi saya suka belajar intinya, dan saya suka berkegiatan. Jadi kalau ilmu formal, yaitu tadi semua di sekolah sampai perguruan tinggi negeri. Tapi kalau yang informal, saya belajar mulai dari kecil suka berorganisasi apapun itu, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi saya berorganisasi. Jadi saya merasa bahwa itu penting bagi saya gitu, karena kita belajar manajemen dan akhirnya kuliah di manajemen. Itu kira-kira pendidikannya ya. Keren ya background-nya. Ya.
Nah, ngomong-ngomong nih Pak, kan udah lulus sekarang ya. Terus itu proses dari Bapak selesai wisuda, lulus, akhirnya mendapatkan pekerjaan, itu prosesnya berapa lama sih? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Jadi sebetulnya 3 bulan tuh saya nyesel gitu. Nyesel itu begitu lulus saya langsung ke Jakarta gitu. Langsung diterima kerja. Jadi ketika saya baru tes itu, kan tes itu butuh proses nunggu 3 bulan. Jadi sejak pertama tes itu sampai diterima itu butuh waktu 3 bulan. Nah selama 3 bulan nunggu proses tes sampai masuk itu, saya berpikir di Jakarta itu, aduh, saya rasanya dari kecil sampai lulus tuh nggak pernah punya waktu santai gitu. Coba saya pengen kerjanya nanti aja, tapi udah keburu dipanggil gitu ya. Saya mikir ketika sudah di Jakarta, saya mikir kalau gini kan masih bisa main ke kampus, main teman-teman kampung atau di mana gitu, main-main dulu gitu. Tapi enggak gitu, sampai Jakarta langsung diterima kerja, tes, sudah. Akhirnya bahkan wisuda pun tertunda 2 tahun. Kok bisa Pak? Ya karena begitu lulus kan nggak bisa langsung wisuda, pasti nunggu jadwal wisuda ya. Sementara ketika ada jadwal wisuda itu, saya udah kerja dan saya belum punya cuti. Jadi akhirnya ketika jadwal wisuda yang pertama ibu saya, ayo ikut wisuda, belum bisa karena belum punya cuti. Saya mikir kasihan ibu saya gitu ya. Bapak saya udah meninggal, jadi ibu saya nggak bisa ngikutin wisuda saya sesuai jadwal yang paling cepatnya. Baru tahun keduanya ada lagi, ayo wisuda. Oh iya, saya sudah mulai punya cuti ya setelah masa kerja lewat 1 tahun. Akhirnya tahun kedua kerja baru ikut wisuda gitu. Dan wisuda akhirnya temannya ya teman yang lain sudah juga pada lulus, jadi tinggal sedikit teman yang barengan gitu. Ya gitu kira-kira proses wisudanya seperti itu, tertunda karena sudah kerja ke Jakarta. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kan itu 3 bulan ya jarak waktunya ya. Itu PT yang pertama tuh perusahaan apa nih Bapak masuknya? Nah, PT yang pertama ini sebenarnya saya Jakarta tuh blank itu nggak tahu Jakarta tuh kayak apa gitu. Ya itu karena saya anak desa gitu ya. Terus nggak pernah pergi jauh gitu. Tapi punya saudara atau family yang ada di Jakarta yang sudah mapan gitu ya. Terus dia memberi referensi gitu. Kalau ke Jakarta ke sini aja gitu. Akhirnya saya ikuti referensi itu, terus saya ngelamar itu. Akhirnya PT pertama yang direkomendasikan oleh family saya adalah PT Mustika Ratu. Mungkin pertama kali di situ ada lowongan yang cepat gitu. Akhirnya masuk ke situ, tes, langsung lulus gitu. Jadi saya juga Mustika Ratu kan perusahaan itu ya, kosmetik, jamu dan minuman segar gitu. Ya saya enjoy aja gitu. Tapi uniknya ketika saya lulus itu kan saya baru umur 22 tahun. Jadi ketika saya masuk di situ, banyak atasan-atasan saya atau manajer-manajer yang lain itu bilang, kamu masih kecil, kuliah lagi aja. Boro-boro kuliah lagi. Kuliah aja mampunya untuk bayar di jurusan ekonomi manajemen gitu ya, nggak mampu di kedokteran gitu untuk pendidikannya. Jadi ya sudah, nanti kalau ada waktu atau ada biaya bisa aja kuliah lagi gitu. Jadi ini penting bagi teman-teman siapapun, lakukan apapun sesuai dengan kondisinya. Usaha boleh gitu, ambisi boleh, tapi kondisinya harus diperhatikan. Dan jangan menuntut kepada orang tua yang melebihi bebannya gitu. Supaya orang tua juga bisa memberikan fasilitas sesuai dengan kondisinya. Dan kemudian orang tua juga sedih gitu, karena kita terlalu besar ambisinya, nanti orang tuanya nggak bisa ngikutin juga sedih kan, gitu kira-kira. Betul. Betul banget ya. Nih buat teman-teman tolong dicamkan ya ucapan Pak Gatot, karena memang benar ketika kita meminta lebih sama orang tua tapi orang tua belum bisa ngasih, pastinya orang tua juga bakal merasa gagal ya Pak, kayak sebagai orang tua tapi kok saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak saya gitu. Nah jadi mau nggak mau kalau emang kita mau usaha dan memang bisa, kita bisa berjuang lebih dulu gitu ya. Nanti kalau memang ada, insya Allah mungkin rezekinya di lain waktu gitu. Begitu. Oke.
next nih Pak. Ya. Ngomongin PT Musashi lagi nih. Ya. Balik ya. Nah, Bapak dulu di PT Musashi itu berapa lama nih? Ya, 10 tahun. Wah, lama ya. Ya, jadi memang niatnya begini. Dulu saya di Astra Honda, saya resign setelah 8 tahun masa kerja. Dan dalam resign saya itu adalah alasan yang sangat individu. Dan kemudian saya dalam tulisan surat resign saya itu saya bilang mungkin suatu saat bisa join kembali gitu. Akhirnya setelah saya melanglang buana kemana-mana, pas 10 tahun sejak saya mengundurkan diri dari Astra Honda Motor, saya dipanggil lagi masuk ke grup Astra Honda Motor. Jadi ini mungkin Tuhan menjawab apa keinginan saya itu, yang dimana proses pengunduran diri itu adalah mungkin direstui atau di Tuhan mengizinkan gitu ya. Meskipun mungkin kalau saya bilang orang tua nggak mengizinkan karena dirasa pekerjaan ini sudah sangat mapan gitu, karirnya cepat, mapan, dan ini perusahaan yang sangat bagus. Tapi saya melihat ada pertimbangan yang lain dari sisi kemanusiaan yang harus saya perjuangkan saat itu. Maka mau nggak mau saya harus mengundurkan diri, dan saya yakin suatu saat saya bisa join lagi, dan ternyata benar setelah 10 tahun saya dipanggil lagi masuk ke situ. Tapi bukan di Astra Honda Motor lagi, karena Astra Honda Motor atau Astra secara umumnya punya policy atau kebijakan, kalau orang sudah keluar nggak bisa balik ke tempat itu lagi, tapi bisa ke grup Astra yang lain atau afiliasi company-nya. Gitu. Oke. Ya. Nah, ngomongin berarti kan banyak banget ya pengalaman di perusahaan Astra. Nah, dulu nih mungkin banyak nih sahabat BKK semua Pak yang nonton atau penggunanya ya, yang kayak mereka tuh kan lagi nyari kerja nih. Ya. Nah, gimana sih Kak? Atau mungkin ada nggak sih informasi lowongan di PT Musashi Pak? Itu? Iya. Untuk semua apa istilahnya? Pengguna BKK bisa. Sahabat atau? Sahabat BKK bisa. Untuk semua sahabat BKK bisa. Ingat, jangan nunggu loker atau lowongan kerja, tapi usaha untuk mengirim lamaran ke perusahaan-perusahaan yang Anda inginkan gitu. Jangan menunggu loker, ingat. Karena contoh Musashi ini tanpa iklan, tanpa loker, itu lamaran yang masuk udah banyak sekali. Oh, oke. Berkarung-karung segudang kayak lagu. Jadi surat lamaran yang masuk itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan gitu. Maka sekali lagi jangan nunggu loker gitu ya. Maka usahakan untuk mengirim lamaran, tapi caranya kan suka gini ya. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Gitu. Betul. Nah, cara termudah adalah tanya kepada pekerja yang sudah bekerja di situ. Bagaimana dulu dia melamar? Tentu saja pekerja yang paling baru, karena itu berarti masih update ya. Tanya dulu dia ngelamarnya lewat apa? Apakah lewat BKK, di mana Musashi suka kerjasama dengan BKK, bukan kerjasama tapi merekrut di BKK di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu ya. Satu di BKK, cari aja informasi BKK. Kedua adalah karena ke Disnaker. Jadi karena kita ada di Bekasi dan juga ada di Karawang perusahaan Musashi ini, maka kadang-kadang kita merekrut di Disnaker Karawang atau di Disnaker Bekasi. Nah, yang ketiga ketika melamar langsung tadi, tanya kepada pekerja yang tadi gimana cara melamarnya. Kalau harus langsung ke perusahaan, karena sekarang ini sudah menggunakan teknologi, ada yang web atau Instagram atau segala macam. Itu perusahaan menggunakan apa sekarang. Jadi tanya kepada pekerja yang sudah kerja di situ. Tentu saja
cari yang pekerjaan yang masih paling baru karena itu paling up to date gitu. Iya, betul banget. Gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Mungkin kan banyak nih Pak yang suka nanya, Kak, infoloker dong, infoloker gitu. Dan mungkin benar nih yang Pak bilang ya, kita tuh jangan nunggu ada loker, tapi ketika memang ada kesempatan dan memang kalian bisa apply aja gitu. Karena kebetulan nih Pak, di BKK Bisa ini kita setiap harinya selalu update 45 lowongan pekerjaan yang memang terbaru dan pastinya memang dibuka ya perusahaannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi cari informasi loker atau teman-teman pengen apply di perusahaan, mungkin teman-teman bisa langsung apply atau kunjungi websitenya BKK Bisa gitu. Itu. Berarti ada satu lagi yang saya baru tahu hari ini bahwa Anda juga bisa menggunakan media yang namanya BKK Bisa. Betul. Ya, jadi ingat itu. Di mana tempatnya sudah tahu ya? Sudah tahu pasti para penggunanya. Ya. Dan nih ngomongin Pak pelatihan, nih kira-kira Bapak pernah nggak sih sebagai HR ya, pastinya kan banyak banget ya pelatihan-pelatihan yang mungkin udah Pak Gatot ikutin. Nah kalau boleh tahu ada pelatihan apa aja sih yang pernah Pak Gatot ikutin? Pelatihan kalau untuk profesi saya ya, itu banyak sekali ya. Kalau di Astra itu berjenjang, mulai dari level supervisor, kemudian ada staff, ada supervisor, ada manager dan ada senior manager. Itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Astra bahwa setiap level ini ada jenis trainingnya. Ya. Tapi training-training di Astra itu lebih ke arah training manajerial. Manajerial itu artinya training yang diberikan untuk menjalankan fungsi jabatan orang itu. Ketika sebagai supervisor berarti supervisory management. Manager berarti managerial management di bidang itu gitu. Nah, jadi untuk yang sesuai fungsinya itu sudah kita lakukan bergradasi mulai dari level kalau dulu saya nggak melalui level staff karena langsung section head itu. Tapi dari staff sudah ada staff, supervisor, manager, bahkan senior manager. Jadi training berjenjang tentang fungsi HR itu sudah ada di Astra. Tapi kita juga training-training yang di luar HR gitu. Maksudnya di luar Astra. Jadi untuk memperkaya ilmu, pengetahuan dan pengalaman kita, maka kita juga training sesuai dengan fungsi-fungsi HR gitu. Fungsi-fungsi HR itu kalau di Astra dibagi 8 pilar ya. Jadi itu kita nggak pernah berhenti belajar. Intinya semua profesi jangan pernah berhenti belajar sesuai dengan profesinya untuk mendukung profesionalitas di bidangnya masing-masing gitu. Wah, keren. Berarti banyak banget ya pastinya yang udah Bapak ikutin nih pelatihan-pelatihannya. Nah, Pak, balik lagi nih ngomongin PT Musashi ya. Nah, berarti kan sekarang Bapak udah nggak di sana lagi ya. Nah, ada nggak sih mungkin HR terbarunya nih yang di sana, kalau misalkan dia mau menerima nih tips and triknya bisa masuk ke perusahaan Musashi sendiri itu apa? Atau kualifikasi umumnya yang pasti masuk nih gitu? Oke, sebetulnya ini tidak hanya untuk Musashi, tapi Astra Otomotif pada umumnya. Jadi yang pertama adalah orang itu harus cerdas. Cerdas itu ada scoringnya ya. Jadi bagi Anda, cerdas sama pintar itu berbeda. Cerdas itu adalah kapasitas otak, di mana kapasitas otak ini artinya dia punya daya tangkap yang cepat. Semakin cerdas, daya tangkapnya semakin cepat. Jadi Anda yang tidak cerdas, jangan berambisi masuk ke dunia otomotif, terutama di Astra gitu. Karena tes tahap 1 sudah pasti gagal. Dan indikator dari kecerdasan itu biasanya kita cek dari nilai matematika. Tapi nilai itu sebetulnya juga bisa saja tidak mewakili gitu ya. Karena nilai itu adalah ukuran pintar, bukan ukuran cerdas itu. Pintar itu artinya karena dia banyak belajar, maka dia menjadi pintar. Tapi kalau cerdas itu anugerah Tuhan, nggak bisa dipelajari, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Setiap orang sudah punya kapasitasnya masing-masing. Jadi tips yang pertama, Anda harus tahu diri, mengetahui Anda siapa, cerdas atau tidak. Karena kalau tidak cerdas gitu ya, melamar berkali-kali pasti gagal dan gagal lagi. Kayak lagunya apa?
Tommy J bisa gagal dan gagal lagi. Akhirnya Anda frustrasi itu dan demotivasi, tapi jangan sampai bunuh diri. Akhirnya Anda seolah-olah hidupnya merasa nggak berguna karena Anda salah dalam memilih tempat kerja gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tipsnya kedua adalah bahwa orang itu punya behavior kompetensi dan technical kompetensi yang sesuai kualifikasi. Salah satu behavior kompetensi kalau di grup Astra itu adalah dilihat dari apakah dia sudah punya budaya kerja atau belum. Maka saya punya YouTube dengan judul budaya kerja itu. Saya berharap orang belajar dari situ tentang budaya hidup, budaya kerja. Kalau orang punya budaya itu, orang itu sudah bisa dilihat dari tampilannya itu, udah bisa orang itu sudah punya budaya kerja itu atau belum. Budaya kerja itu sebetulnya salah satu bagian dari yang namanya behavior kompetensi itu. Pola perilakunya bisa dilihat gitu. Maka ketika tes pun, ketika sebelum tes penampilannya kita sudah bisa. Kalau saya sudah bisa ngelihat orang itu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu pada saat itu. Ini orang sudah punya budaya kerja atau belum, itu sudah kelihatan. Sebelum tes tulis, tapi kan kita nggak boleh itu mengejudge orang tanpa ada faktanya, maka tetap harus ada fakta berupa psikotesnya. Jadi pertama adalah cerdas, kedua lulus psikotes dengan catatan adalah Anda punya behavior kompetensi yang bagus. Behavior kompetensi yang bagus itu adalah bisa dilihat dari apakah dia sudah punya budaya kerja atau budaya hidup yang baik atau belum. Dan yang ketiga tipsnya adalah jangan lupa menjaga kesehatan. Ya, jadi kesehatan itu penting. Jadi mulailah hidup sehat, makan makanan sehat, dan maupun ya bergaul dan berpola hidup yang sehat. Gitu. Maka insya Allah terjaga kesehatannya. Gitu. Nah, itu ya guys, mungkin tipsnya supaya bisa masuk nih. Mungkin ada yang udah kepanggil nih, mungkin sahabat BKK bisa terus kayak ragu ya apa aja sih yang nantinya bakal dilihat gitu dari kandidat. Nah, mungkin ini ada tips dari Pak Gatot gitu. Kalau secara formalitasnya gitu ya, memang kita membatasi ya untuk di dunia industri, terutama di Musashi yang terakhir itu, tinggi badan minimum adalah 163. Jadi kalau laki-laki kurang dari itu jangan melamar karena pasti ditolak. Gitu. Yang kedua adalah matanya tidak minus gitu. Ya itu. Jadi kalau Anda punya dua hal tadi, carilah perusahaan yang lain. Jangan sampai ke sana. Itu ya guys, jadi tolong dicatat nih. Nah, lanjut nih Pak. Ngomongin pekerjaan udah, aku mau balik lagi ke pendidikan Bapak nih. Kan sekarang udah lulus sarjana ya berarti ya. Nah, ada nggak sih keinginan Pak Gatot untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan S2 atau mungkin sampai S3 nih, sampai jadi dokter gitu? Saya orang yang suka menuntut ilmu, jadi saya itu kayak haus ilmu, jadi saya nggak pernah berhenti belajar. Keinginan untuk S2, S3 ada gitu. Tapi kalau dari manajemen itu, sebetulnya lulusan manajemen dari Universitas Brawijaya itu sudah seperti selevel S2. Gitu ya. Jadi materinya itu sudah selevel S2. Saya pernah mencoba masuk ke S2. Tapi S2-nya waktu itu bukan manajemen, tapi adalah psikologi. Jadi jam ke psikologi. Jadi karena sebetulnya saya punya itu passion di psikologi gitu. Tapi ternyata S2 psikologi itu mensyaratkan kita sudah harus punya background pendidikan yang cukup, bahkan lebih di bidang psikologi gitu. Jadi akhirnya saya pernah daftar ke S2 psikologi dan nggak masuk gitu. Tapi mungkin saya salah gitu. Salah itu saya menentukan pilihannya tuh. Tapi bagi saya karena yang masih relate atau ada hubungannya adalah ke S2-nya psikologi. Tapi S2 psikologi itu sebetulnya ada diperuntukkan bagi S1 psikologi yang sudah punya background psikologi 4 tahun minimal. Saya kan bukan lulusan psikologi, jadi masih agak jauh untuk bisa mengejar ke sana. Gitu. Tapi kalau untuk ilmu, profesionalitas itu, banyak orang bilang saya sudah bisa disebut profesor. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi nggak S2 atau S3 doktor, bahwa
banyak orang yang teman-teman saya itu menyebut saya sudah jadi profesor di bidang HRD. Ya, mungkin karena kecintaan saya gitu ya, pengabdian saya, dedikasi saya sejak awal di Astra sampai sekarang, sampai terakhir itu saya fokus dan memang benar-benar menggeluti secara profesional di bidang HR gitu. Wah, keren ya. Oke nih Pak, mungkin yang terakhir nih, sebelum acara kita tutup ya, mungkin Bapak punya nih motivasi nih buat sahabat BKK Bisa yang lagi down dalam mencari pekerjaan nih Pak. Oke. Ini yang selalu saya tekankan di YouTube saya, di Facebook saya, di WA saya. Itu saya selalu mewanti-wanti bahwa harus punya semangat yang tinggi, jangan sampai demotivasi, apalagi depresi. Caranya adalah bahwa kita selalu meyakini apa yang terjadi sampai hari ini adalah takdir terbaik dari Tuhan. Maka kita syukuri saja apa yang sampai hari ini terjadi kepada kita. Besok dan besok-besoknya lagi, tentu kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, jadi Anda yang sampai hari ini belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus introspeksi. Apakah itu sesuai kondisinya atau tidak, dan cobalah diskusi, belajar sama orang-orang yang lebih ahli untuk bisa mendapatkan jalan yang tepat untuk Anda. Apakah yang Anda inginkan itu tepat atau tidak, karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika Anda punya tingkat kecerdasan yang tidak sesuai kualifikasi dari perusahaan yang Anda inginkan, maka Anda akan gagal, dan gagal lagi seolah-olah hidupnya tidak ada bergunanya. Akhirnya Anda demotivasi, depresi, bahkan jangan sampai bunuh diri. Nah, itu yang dinamakan adalah mencoba introspeksi supaya Anda menjalani kehidupan, menjalani pekerjaan itu nyaman gitu. Dan Anda nggak akan salah gitu dalam menekuni itu semua, ya. Ingat itu. Oke guys, mungkin itu ya quotes yang mungkin bisa Pak Gatot berikan ke kalian. Semoga menjadi motivasi yang baik buat kalian dan makin semangat tentunya ya Pak buat sahabat semuanya. Dan sebelumnya makasih banget Pak Gatot karena udah bersedia untuk hadir di podcast kami hari ini. Mungkin kita bisa tutup bareng-bareng ya. Tapi sebelum untuk podcast ini kita tutup, jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk like dan komen serta subscribe channel YouTube kami BKK Bisa. Oke, kami tutup. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.